kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 146. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Rizka sangat bingung sekarang dan jatuh ke tangan Aditya. Dia tidak tahu apa yang diinginkan Aditya berurusan dengan dia. Adapun apa yang suaminya lakukan, dia sangat sadar dan tahu bahwa Aditya tidak akan pernah membiarkan Ismail pergi kali ini. Dan sebagai istri Ismail, dia khawatir tidak bisa lepas dari bencana. Namun, meskipun Rizka sangat ketakutan, saat ini dia bertindak arogan. Aditya, apa yang kamu coba lakukan? Bawa seseorang dengan pistol. Tidakkah kamu tahu itu ilegal? Rizka mendengus dan berteriak pada Aditya dengan arogan. Setelah Aditya mendengar apa yang dikatakan Rizka, dia merasa sangat lucu. Haha, dalam hal melanggar hukum, bukankah suamimu pelanggar paling terburuk? Aditya tersenyum dingin, memandang Rizka dan berkata. Rizka menggigit bibirnya, sedikit terdiam. Dia paling tahu berapa banyak hal ilegal yang dilakukan suaminya. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Rizka hanya berhenti berdebat dengan Aditya, dan memandang Aditya dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku hanya ingin melihat Ismail dan Grusen sekarang. Adapun kamu dan ayahmu, aku bisa membebaskanmu. Aditya langsung menghadap Rizka. Oke, kalau begitu kamu bisa menunggu di sini. Suamiku akan kembali sebentar lagi. Rizka menggenggam tangannya dengan percaya diri. Ketika dia mengatakan ini, dia merasa percaya diri di dalam hatinya. Aditya bisa melihatnya. Rizka sangat percaya pada Ismail. Dia mengandalkan Ismail, jadi dia tidak terlalu peduli. Namun, Aditya tidak menggertak Rizka lagi. Jadi dia hanya bisa menunggu Ismail di sini untuk saat ini. Grusen dan Ismail hanya memiliki satu senjata. Dan sekarang Leo dan Rinal masing-masing memiliki senjata. Dan ada beberapa bawahan dari Dilan di lokasi penyergapan. Di luar, Aditya merasa bahwa masih tidak mungkin untuk berurusan dengan Ismail dan Grusen. Jadi Aditya tidak terlalu peduli. Dia berdiri di rumah kayu, hanya menunggu Ismail kembali. Aditya, biarkan aku membuatkan teh untukmu. Ayah Rizka tersenyum dan hendak berdiri untuk membuat teh. Duduk karaku, ada apa? Apakah kamu ingin memberitahu menantumu? Rinal mendorong ayah Rizka ke belakang dan duduk kembali, berteriak keras. Aduh, sakit. Ayah Rizka mencengkeram bahunya dan terus berteriak kesakitan. Sial, apakah kamu kesakitan? Benar-benar tidak berguna, kata Rinal sambil menatap ayah Rizka. Ya, saya tidak dalam kesehatan yang baik. Jangan siksa saya. Ayah Rizka bersenandung kesakitan, mengangguk dan membungkuk kepada Rinal. Meskipun lelaki tua itu terus menunjukkan kelemahannya, Aditya tidak lengah, karena dia melihat mata ayah Rizka dengan cahaya ganas di matanya. Mata adalah jendela jiwa, dan matalah yang paling tidak menipu. Akan disamarkan, dan sulit untuk menyembunyikan penyamaran di mata. Siapa namamu? Aditya memandang ayah Rizka dan bertanya padanya. Ayah Rizka mengangguk pada Aditya lagi, dan berkata sambil tersenyum. Nama saya Budi. Hehe, keluhan apa yang Anda miliki dengan menantu saya? Mari kita duduk dan makan, bicara bagus. Jangan bertindak kasar. Jangan bicara omong kosong. Apakah aku menggunakanmu untuk mengajariku melakukan sesuatu? Aditya berteriak dengan dingin. Budi berhenti menggerutu. Dia tersenyum. Duduk di tempat tidur. Dia perlahan menyentuh tangannya di bawah bantal. Dari saat dia masuk, Aditya memperhatikan tindakan Budi. Mata Aditya tidak bisa lepas dari gerak-geriknya. Dia menyimpulkan bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di bawah bantal. Mungkin itu adalah pistol. Apakah ada emas di bawah bantal? Apa yang selalu ingin kamu sentuh? Aditya bergegas dan menjepit pergelangan tangan Budi, dan menatap orang tua itu. Mata Budi berkilat tajam, dan tiba-tiba menjadi ganas. Reaksi Rinal masih sangat cepat. Dia dengan cepat mundur 2 langkah.
dan mengarahkan senjatanya ke Budi untuk berjaga-jaga. Budi dengan cepat menyentuh di bawah bantal. Aksinya sangat cepat. Aditya sudah siap. Bagaimana dia bisa berhasil? Pada saat ini, tangan besar Aditya yang lain telah meraih pergelangan tangan Budi yang terentang di bawah bantal. Dengan kekuatan yang kejam, Budi tidak tahan dengan rasa sakit dan mengerang. Anak muda sangat kuat. Budi memelototi Aditya dan meraung. Tidak apa-apa. Lebih baik kamu jujur padaku. Aditya berkata, meraih kedua tangan Budi dan menariknya keluar dari tempat tidur. Dengan bunyi gedebuk, tubuh kurus Budi jatuh ke tanah. Aditya menginjak punggung Budi dan berkata kepada Rinal, lihat apa yang ada di bawah bantalnya. Ya, Rinal setuju dan membalik di bawah bantal. Benar saja, sebuah pistol muncul di bawah bantal. Tuan Aditya, beruntung Anda cukup berhati-hati. Jika tidak maka akan berbahaya sekarang. Rinal ketakutan untuk beberapa saat, dan menyimpan pistolnya. Apakah kamu masih berpura-pura takut? Katakan padaku. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Mengapa kamu tinggal di pengasingan di pegunungan? Menantumu sangat kaya di kota Manado. Mengapa kamu tidak pergi untuk bergabung dengannya? Aditya bertanya dalam satu napas banyak pertanyaan. Dan sekarang dia sangat bingung tentang Budi. Budi berbaring di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya berputar. Dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Melihat Budi terdiam, Aditya tidak bertanya lagi. Dia hanya menunggu Ismail kembali. Adapun apakah Ismail benar-benar dapat kembali ke sini, Aditya tidak tahu di dalam hatinya. Tetapi sekarang dia hanya bisa menunggu dan melihat. Saat itu, ponsel Aditya berdering. Ketika melihat nomor penelepon, itu sebenarnya dari Rizal. Panggilan Rizal. Pasti ada sesuatu yang penting. Aditya dengan cepat menjawab panggilan Rizal. Halo, Tuan. Apakah Anda di kota Manado? Suara cemas Rizal terdengar. Saya di luar kota. Di gunung yang dalam, kata Aditya. Keluar dari sana. Kamu berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang, kata Rizal dengan suara rendah. Aditya tahu bahwa Rizal tidak akan berbicara omong kosong, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini. Bahayanya memang ada, bagaimanapun. Grusen memiliki pistol di tangannya, dan Ismail cukup rumit. Tapi Aditya tidak takut akan hal ini. Jika tidak, dia tidak akan datang ke sini untuk mengejar Ismail. Tidak peduli apa, aku akan membawa Ismail dan Grusen kembali, kata Aditya. Tuan, yang ingin saya katakan adalah Grusen ini. Orang ini adalah pembunuh dari Eropa, yang sering membawa orang ke China untuk melakukan kejahatan, dan menjadi target penangkapan saya saat ini, kata Rizal di telepon. Aditya benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka Grusen ini sangat hebat. Orang yang ditangani Rizal sendiri jelas bukan orang biasa. Tanpa menunggu Aditya mengatakan apa-apa, Rizal yang cemas melanjutkan, Tuan muda, Anda tidak tahu apa-apa. Tidak hanya Grusen saja. Ia juga memiliki 4 teman. Semuanya adalah pembunuh terkenal dari luar negeri. Dan Ismail, ayah mertua Ismail, yang disebut Budi, juga bersama para pembunuh ini. Saya pikir Grusen datang ke kota Manado karena Budi. Tuan, di mana Anda sekarang? Saya harus segera menemui Anda. Nada bicara Rizal sangat mendesak. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Aditya. Ini, Aditya terkejut dan menatap Budi yang di bawah kakinya. Dia benar-benar terkejut. Dia benar-benar tidak melihat. Pria tua kurus ini sebenarnya adalah kaki tangan Grusen. Oke, saya akan mengirimkan lokasi saya. Kamu bisa datang. Setelah Aditya selesai berbicara, dia mengirim lokasi ke Rizal di ponselnya. Karena situasinya telah berubah, Aditya tentu saja tidak berani. Jika beberapa kaki tangan Grusen tiba di sini, akan sangat sulit untuk menghadapi begitu banyak pembunuh. Melihat Budi di bawah kakinya, Aditya tersenyum dingin dan berkata kepadanya, Budi, aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Kamu tidak sederhana. Budi mengangkat wajahnya dan memberi Aditya senyum sinis. Saudara Aditya, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Haha, tidak heran kamu tinggal di pengasingan di sini. Jadi kamu tidak berani menunjukkan wajahmu karena takut ketahuan, kan? Aditya tersenyum dingin. Budi tidak menyangkalnya.
Tetapi dia tidak berbicara lagi. Matanya licik, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sangat berbahaya untuk tinggal di rumah kayu ini, dan kelompok Brusen dapat muncul kapan saja. Aditya berkata kepada Leo dan Rinal, "Tuan Aditya, bukankah Grusen satu-satunya pembunuh? Apa yang harus ditakuti?" Rinal bertanya kepada Aditya dengan bingung. Dia memiliki 4 kaki tangan pembunuh lainnya. Tangkap Budi dan Rizka. Ayo kita keluar dan bersembunyi dulu. Perintah Aditya. Bersambung.